Sekarang apakah kita chaos? Kalau kita tidak import ini barang, apakah kita chaos? Sepertinya para angker atau anak kereta lagi pada kebawa emosi ini. Karena ramai banget di media sosial yang nyuruh anggota dewan untuk naik KRL setiap hari. Jadi apa nih ucapan anggota DPR yang sampai-sampai memancing emosi para angker? Kita diskusi. Yang jelas, sekarang apakah kita chaos? Kalau kita tidak import ini barang, apakah kita chaos? Mulanya gara-gara anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanti yang menanyakan urgensi PT KAI untuk mengimpor gerbong bekas dari Jepang. Kalau dilihat-lihat, niatnya bagus sih sebagai pengawasan, biar nggak asal impor. Apakah kita chaos? Karena impor pun itu kan sudah lewat. Kita kan biasanya chaos itu di tahun baru. Kita biasanya chaos itu kan di lebaran. Ini kan udah lewat semua. Tapi netizen pengguna kereta api langsung berkomentar saat Evita menyebutkan penumpang chaos saat momen-momen tertentu saja, seperti tahun baru dan lebaran. Mereka menilai anggota dewan ini tidak merasakan bagaimana rasanya berjuang berdesakan, senggol bacok, sampai nggak bisa naik kereta api karena gerbongnya penuh. Nah, bicara soal KRL pada jam sibuk itu memang nggak ada habisnya. Seperti ini nih, ada dua teman saya yang tiap hari naik KRL. Mbak, gimana rasanya naik KRL? Capek. Aduh, kacau. Ini kondisi di stasiun Manggarai yang kedua teman saya tadi lewatin setiap hari. Kondisinya seperti ini. Antre dan berdesakan. Belum lagi ada cerita gerbong KRL khusus wanita yang dianggap sadis dan mengerikan. Ya, emang nggak salah mereka itu disebut angker, anak kereta atau angker karena memang kondisinya yang horor. Karena bukan sehari atau 2 hari mereka harus rasakan ini, tapi tiap hari. Pantaslah mereka pada kecewa dengan ucapan anggota DPR tersebut. Selama menaiki KRL, nyaman nggak sih naik KRL itu, Mbak? Enggak. Kenapa kira-kira alasannya? Ya, saya kan dari Bekasi ya. Terus headway-nya tuh tiap 20 menit bisa. Terus kadang tuh kalau pulang, kalau pagi nih ya, anehnya kalau pagi tuh malah banyak kan ke Cikarang. Padahal kereta ke Cikarang tuh sepi kan pagi-pagi. Giliran pulang, saya nunggu di sini tuh lama banget ke Cikarang, ada sampai Bekasi doang. Gitu, terus kemarin juga saya pengalaman kemarin banget, itu saya sampai nggak bisa napak, saya jinjet soalnya nggak ada tempat napak. Kita empet-empetan di dalam, belum lagi akhir-akhir ini kita juga sempat melihat ada kayak pelecehan di dalam kereta api dan itu kan sudah sering terjadi dan itu jadi masalah juga. Makanya di sini sih kita pengen ada pengaturan yang lebih baik ya. Gak bete juga sih Mas. Ya soalnya kan pengen buru-buru pulang gitu, terus harus desek-desekan, kadang nggak kebagian tempat juga, nggak kebagian kereta gitu. Anggota DPR yang ya makin sering lah dipertanyakan masih merakyat atau tidak. Ngomong-ngomong soal anggota DPR ini, kita bahas aja yuk gimana sih sebenarnya kinerja mereka di periode 2019-2024. Dari fungsi legislasi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia mencatat DPR memiliki 259 RUU untuk tahun 2020-2024. Tapi selama berjalan 3 tahun, ternyata baru 20 yang selesai. Misalnya kita melihat fungsi-fungsi yang lain juga gitu ya, hampir fungsi anggaran itu tidak banyak berguna di DPR kali ini karena dalam prakteknya semua usulan anggaran yang diajukan oleh pemerintah dengan mudah disahkan atau disetujui oleh DPR. Fungsi pengawasan juga seperti yang terlihat di rapat kerja Komisi 11 dengan Menteri Keuangan kemarin, itu sama sekali tidak menunjukkan DPR punya peran pengawasan. Produktivitasnya emang lebih kurang disorot dibandingkan dengan ulah individunya. Baru pertama dilantik aja nih pada tahun 2019 lalu, anggota DPR fraksi Nasdem, Fadil Muzaki tertangkap kamera sedang tertidur. Dari 575 yang dilantik, hanya 285 anggota yang hadir.
dan tidak diketahui alasan bolos dari pelantikannya. Belum lagi, bukannya fokus memikirkan hajat rakyat, malah tertangkap kamera sedang melihat konten dewasa. Meskipun dibantah ya, katanya nggak sengaja. Terus ada lagi, anggota DPR fraksi Gerindra Kardaya Warnika yang terkena razia. Saat dicek, belum bayar pajak selama 2 tahun. Kita mendengar atau menyaksikan berbagai permintaan fasilitas aneh dari DPR, gitu ya, mulai dari plat mobil khusus, mulai dari permintaan fasilitas karantina spesial untuk anggota DPR dan keluarga, dan berbagai pelayanan khusus yang dimintakan oleh DPR untuk anggota DPR dan keluarga mereka. Karena DPR kemudian di satu sisi tidak bisa menunjukkan performa mereka secara memadai, tapi di sisi lain mereka justru lebih peduli pada kenyamanan hidup, pada kemewahan hidup. Sudah seharusnya anggota DPR yang dipilih oleh rakyat, ya utamakanlah kepentingan rakyatnya. Jangan hanya waktu kampanyenya saja. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.